Hai sahabat jiwa, hari ini adalah hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Kami sekeluarga bersilaturahim pada saudara-saudara di kampung halaman. Yuk cari tahu apa saja sih manfaat silaturahmi jika dilakukan dengan niat yang tulus serta ikhlas. Selain berbagi kebahagiaan, tentu ketika kita mengunjungi keluarga kita bersilaturahmi tentu akan mengikat tali persahabatan. Ketika ini cukup sering dilakukan, maka akan menimbulkan kebahagiaan. Pada umumnya bersilaturahmi ini dilakukan oleh umat muslim pada saat Ramadan dan Lebaran. Dengan melakukannya ternyata ada banyak loh manfaat serta keutamaan yang bisa diperoleh. Memang silaturahmi sangat lazim dilakukan saat Idul Fitri, karena biasanya dalam tradisi tahunan di hari raya tersebut banyak masyarakat yang mudik atau pulang kampung halaman. Karena itulah momen ini menjadi saat yang paling pas untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga, sanak saudara yang mungkin sudah lama tidak ditemui. Banyak manfaat silaturahmi secara syariat. Ini juga bisa dijadikan loh amalan utama karena mampu membantu menyambungkan berbagai hal yang putus. Selain bisa berbagi kebahagiaan, berbagi kue, berbagi uang THR. Nah, tentu ini menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Salah satu upaya menjauhkan diri dari berbagai kekhilafan antar manusia adalah dengan menghidupkan silaturahmi. Oleh karena itu, silaturahmi memiliki keutamaan yang luar biasa. Di balik itu semua, ada berbagai manfaat loh silaturahmi yang tak kalah hebatnya untuk kesehatan fisik, kesehatan mental atau jiwa, serta dalam hal keagamaan. Apa itu? Nah, yuk kita ikuti sampai akhir. Jangan lupa berikan subscribe yang belum subscribe, like, serta komentarnya ya. Manfaat yang pertama dari silaturahmi ini adalah bisa membantu kita mengurangi dari stres dan cemas loh. Loh, kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Bagi kesehatan jiwa, manfaat silaturahmi dapat meredakan stres dan cemas yang berlebihan. Tentu tidak dipungkiri, beberapa tahun ini, apalagi mulai dari tahun 2020, banyak dari kita loh yang mengalami banyak masalah kesehatan mental. Kenapa? Karena yang masalah pekerjaan, adanya COVID-19 itu membuat kita sulit sekali bertemu dengan keluarga dekat yang berjauhan rumahnya, sehingga seringkali kita nggak bisa bertemu. Selain itu juga kita nggak bebas keluar rumah. Nah, dengan kita bisa bersilaturahmi, tentu kita bisa sedikit banyak mengurangi stres dan cemas yang berlebihan. Berbagai masalah inti bisa saja membuat kita mudah stres dan merasa cemas dalam memikirkan jalan keluarnya. Ketika kita bisa bersilaturahmi dengan saudara, keluarga, dan kita akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi, apa yang kita pikirkan, dan itu membuat tidak nyaman. Di antara yang kita kunjungi, terkadang kita memperoleh solusi atau jalan keluar yang baik. Ketika kita bertemu dengan keluarga kita, mungkin kakak, adik, kerabat yang lain, kita bisa loh mendapatkan solusi. Dan tentu ini akan sangat mengurangi stres dan cemas. Selain ketika kita pergi ke kampung atau mudik, kita mendapatkan suasana lain dari yang setiap hari kita lihat. Mungkin rumah, lingkungan rumah,
kepadatan jalan raya, kemacetan, itu tentu membuat stres dan cemas. Ketika kita pergi ke kampung, kelengangan ya, sepi ya, sejuk, apalagi di kanan kiri masih banyak pohon. Tentu ini akan bisa digunakan untuk pengalihan. Ya, suasana kampung itulah yang membuat kita menjadi jauh lebih rileks dan lebih nyaman. Apalagi oksigennya masih segar, masih banyak karena banyak pohon. Ya, serta keramahan orang-orang sekitar. Mungkin saja hidup di kota ya sudah sendiri-sendiri. Kemungkinan juga tidak saling sapa. Tapi ketika di kampung itu berbeda. Nah, ini yang membuat suasana santai dan suasana yang rileks. Dan ini tentu bisa mengurangi stres dan cemas juga. Dilansir dari laman Tri State Livestock News, stres atau rasa cemas yang dirasakan oleh orang dewasa dalam sebuah keluarga tentu akan mempengaruhi kondisi mental atau kejiwaan anggota keluarga yang lain yang paling muda. Nah, tentu ketika kita merasakan yang namanya stres, cemas, dengan melakukan bersosialisasi dan bersilaturahmi, tentu akan mengurangi dan kita akan bisa bertahan dari stres atau bisa menghadapi stres itu dengan baik. Kenapa ya? Kita bisa bercerita, ya bisa bercakap-cakap, sehingga ketika kita berkeluh kesah atau menyampaikan ketidaknyamanan kita kepada saudara kita, itu bisa membuat jauh lebih baik. Minimal beban pikiran dan perasaannya itu menjadi berkurang. Menurut American Psychological Association, tentu resiliensi merupakan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Kegiatan silaturahmi tentu akan menjadi ajang bersosialisasi, bertemu satu dengan yang lainnya, dan tentu di situ akan ada bagaimana pengalihan dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan atau sering disebut dengan distraction. Nah, pengalihan ini tentu akan dibutuhkan untuk mengurangi ketegangan pikiran dan ketegangan emosionalnya, dan tentu dengan berbincang-bincang dan bersosialisasi, membicarakan berbagai hal yang seru ya, menceritakan hal-hal baik ya, keberhasilan atau hal-hal yang membuat orang bahagia saat di tempat tinggal yang lalu ya, ketika mudik kemudian saling bercerita, itu tentu akan membuat semakin bahagia ya. Secara tidak langsung dapat meringankan beban pikiran dan tentunya dapat mengurangi stres. Nah, tentu keutamaan yang kedua dari silaturahmi ini adalah meningkatkan daya ingat dan mencegah demensia. Manfaat silaturahmi untuk kesehatan ternyata juga dapat membuat kita itu terbantu untuk menjaga dan meningkatkan daya ingat sehingga mencegah demensia. Sebuah studi tahun 2018 di Journal of Biomedical Science menyatakan bahwa banyak manfaat positif sosialisasi bagi kesehatan otak manusia. Karena seseorang yang sering bersilaturahmi dan aktif secara sosial memiliki daya ingat serta kemampuan kognitif lebih baik. Jadi tidak ada alasan orang malas bersilaturahmi hari Lebaran malah asik sendiri di rumah main HP. Tentu seharusnya ketika sudah tahu ini harus mulai bertahap latihan menjalin silaturahmi dengan teman, kerabat, saudara. Ya memang capek, ya memang membosankan, memang menguras tenaga. Tapi paling tidak ketika mau bersilaturahmi, kita akan mampu menjaga otak kita fungsinya tetap baik, terutama dalam daya ingat dan kemampuan kognitif. Dengan bersosialisasi, tentu seseorang pastinya akan berlatih untuk mengingat wajah, nama, serta berbagai memori yang tersimpan di otak.
Terkadang kita harus cerita tentang pekerjaan kita, tentang kegiatan kita, tentang prestasi kita, apa yang bisa kita raih, bahkan cerita tentang anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, yang pastinya cerita tentang kehidupan yang kemarin. Nah, ini tentu akan membantu sekali bagaimana kemampuan memori itu akan semakin terjaga. Dan tentu mengingat wajah, kadang-kadang udah lama nggak ketemu 2-3 tahun kita lupa, tapi ketika ketemu lagi kita jadi ingat wajahnya, bahkan namanya. Nah, ini tentu bagus untuk otak ya. Kebiasaan ini akan membantu meminimalkan resiko terkena demensia dalam jangka panjang. Makanya ya sebenarnya tidak ada alasan sudah tua ya, tidak mau keluar rumah, ngerasa bahwa orang lain yang harusnya datang, mengalami ya, datang ke saudara-saudara kita walaupun sudah tua, mungkin kakinya sakit setelah itu, tapi paling tidak kita menjaga otak kita dengan mendatangi orang yang jauh lebih tua, dan kita di situ akan saling cerita, mengingat ya, tentu akan melatih memori. Kemudian yang ketiga, tentu silaturahmi ini bisa juga meningkatkan imun tubuh dan bisa memperpanjang usia. Saling berinteraksi dengan manusia yang lain sebenarnya memiliki keterkaitan dengan peningkatan sistem imun tubuh. Ini juga merupakan manfaat silaturahmi yang bisa didapat untuk kesehatan kita. Karena saat bersilaturahmi ada banyak hormon dalam tubuh yang saling berinteraksi. Hormon merupakan senyawa kimia dalam tubuh yang diproduksi untuk berbagai kelenjar di dalam tubuh. Ya, salah satu fungsi hormon adalah mengatur suasana hati. Nah, dan meningkatkan berbagai perasaan positif yang membuat kita lebih bahagia. Nah, bahagia ini biasanya memang disebabkan karena hormon dopamin yang cukup ya, sehingga akan menimbulkan efek bahagia. Tentu juga kita bersilaturahmi itu bisa membuat tubuh kita itu menjadi rileks, nyaman, enjoy, nggak tegang, nggak cemas. Kenapa? Ya karena hormon serotonin kita itu juga akan stabil, sehingga akan bisa membuat suasana kita jauh lebih baik, suasana hati kita lebih baik. Nah, ini yang akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. Nah, kalau bilang bahagia ya tentu kalau kita merasa sehat. Merasa sehatnya kenapa? Karena bisa mengunjungi sanak saudara kita masih bisa bergerak, masih bisa produktif mengunjungi saudara-saudara kita. Ya, tentu ini juga akan menimbulkan rasa bahagia. Ya, bahagia inilah yang membuat kita dikatakan bahwa kita sehat jiwa. Ketika setiap orang di hari raya banyak malah sedih, ya cemas, takut, mau ketemu orang. Nah, ini hati-hati, berarti ada masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Seharusnya ya ketika seseorang ada di hari raya dan bisa menikmati lagi, belum tentu loh kita tahun depan bisa menikmati hari raya lagi. Maka sudah, wah udah bahagia, maka sehat jiwa. Nah, tentu ini harus dijaga. Hormon dopamin tentu dikaitkan juga dengan sensasi menyenangkan yang berhubungan erat dengan memori, sehingga sistem kerja motoriknya menjadi jauh lebih baik. Tak heran jika dopamin juga disebut sebagai hormon perasaan baik ya. Walaupun ketika dopamin ini terlalu berlebihan, tentu juga bisa berefek. Kenapa? Karena bisa menimbulkan halusinasi, perasaan curiga, pikiran yang aneh-aneh, bahkan menjadi sangat mudah marah ketika dalam kondisi berlebihan. Tapi kalau kita bersilaturahmi, saling mengunjungi sanak saudara, kerabat, maka akan teralihkan. Jadi dopamin itu akan stabil.